Lukas 5:18-25 menyembuhkan lumpuh. Lukas 5:18-25 Lihatlah, orang-orang membawa seorang lumpuh dengan tandu, dan mereka berusaha untuk membawanya berbaring di hadapan Yesus. Tidak menemukan cara untuk membawanya karena kerumunan, naik ke atap dan mereka menurunkannya melalui ubin dengan tandunya ke tengah di depan Yesus. Melihat iman mereka, dia berkata kepadanya, "Astaga, dosamu sudah diampuni." Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai bernalar, mengatakan, "Siapa ini yang menghujat? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah?" Tetapi Yesus, memahami pikiran mereka, menjawab mereka, "Mengapa kamu bernalar seperti ini di dalam hatimu? Mana yang lebih mudah dikatakan, dosamu sudah diampuni, atau berkata, bangun dan berjalan? Tetapi agar kamu tahu bahwa Anak Manusia memiliki otoritas di bumi untuk mengampuni dosa berkata kepada orang lumpuh, saya berkata kepada Anda, bangun, ambil tandu Anda dan pergi ke rumah Anda." Segera dia berdiri di depan mereka, mengambil apa yang berbohong dan pulang, memuliakan Tuhan. Apa yang diungkapkan hal ini tentang Yesus? Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Catatan, menyembuhkan lumpuh. Perhatikan lagi bahwa Yesus menanggapi iman mereka. Keselamatan datang setelah percaya. Alkitab mengungkapkan bahwa hanya Allah yang benar-benar dapat mengampuni dosa. Ya, Yesus berbicara tentang orang-orang yang saling mengampuni atas dosa yang dilakukan terhadap satu sama lain. Tapi ini ada hubungannya dengan hubungan antar manusia. Anda bisa memaafkan seseorang yang telah berdosa terhadap Anda untuk memulihkan hubungan antara Anda dan dia. Tetapi Anda tidak dapat memulihkan hubungan orang itu dengan Tuhan melalui pengampunan semacam itu. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni manusia atas dosa yang dilakukan terhadapnya. Di sini Yesus menyatakan bahwa Ia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa-dosa tersebut. Dengan demikian, orang-orang Yahudi menafsirkan ini berarti bahwa Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, yang dianggap sebagai penghujatan. Tetapi sebenarnya Dia adalah Anak Allah dan Dia benar-benar menerima otoritas seperti itu. Tapi bagaimana Dia bisa membuktikannya? Jangan percaya padaku jika aku tidak melakukan apa yang Ayahku lakukan. Tetapi jika aku melakukannya, bahkan jika kamu tidak percaya padaku, percayalah pada mukjizat, sehingga kamu dapat mengetahui dan memahami bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10:37-38 mukjizatnya menegaskan klaimnya tentang dirinya sendiri. Dan dalam hal ini penyembuhan orang lumpuh ini meneguhkan kuasanya untuk mengampuni dosa. Bagian terkait tentang klaim Yesus yang diduga menghujat, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku menunjukkan kepadamu banyak mukjizat besar dari Bapa. Untuk yang manakah kamu melempari aku dengan batu?" "Kami tidak melempari kamu karena semua itu," jawab orang Yahudi, "melainkan karena penistaan, karena kamu, seorang manusia biasa, mengaku sebagai Tuhan." Yohanes 10:30-33 Perhatikan lagi bahwa dia mengacu pada mukjizatnya untuk menegaskan klaimnya. Pengamatan, disembuhkan secara fisik adalah satu hal. Tapi itu jauh lebih penting daripada memiliki dosa-dosa kita diampuni. Karena pembusukan dan kematian adalah akibat dari dosa. Penyembuhan fisik hanya berurusan dengan gejala dan bukan akar masalahnya. Oleh karena itu, dalam doa-doa kita untuk kesembuhan jasmani, janganlah kita mengabaikan perlunya pengampunan atas dosa-dosa kita.